Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Naim Effendi. Untuk kali ini saya akan melanjutkan dokumentasi saya yang selanjutnya, yaitu dokumentasi keempat. Dokumentasi kali ini, kenapa saya bisa memilih aset yang pertama di bidang usaha sablon kaos konveksi, dan saya akan menjawab itu. Dan yang kedua, kenapa saya bisa memilih aset digital, Bitcoin, cryptocurrency. Oke, saya akan menjawab kenapa saya bisa memilih aset, salah satunya di bidang usaha sablon kaos, vendor kaos. Alasan saya yang pertama, saya kenal bisnis pertama kalinya kenal bisnis di bidang sablon kaos. Itu alasan pertama saya, karena saya dulunya kerja di vendor sablon kaos. Dan yang kedua, alasan saya kenapa memilih vendor sablon kaos, menurut saya bisnis ini memiliki keuntungan antara 25%-an. Dan yang ketiga, kenapa saya memilih vendor sablon kaos, bagi saya bisnis ini memiliki fundamental yang bisa dikatakan oke lah. Kenapa saya bisa katakan oke? Karena seperti ini menurut saya pribadi ya mas, menurut saya pribadi, kebutuhan manusia adalah yang pertama sandang, pangan, papan. Sandangan termasuk baju, kaos. Jika ada pertanyaan seperti ini, kalau kaos bisa beli di online saja juga ada, salah satunya Tokopedia, Shopee, dan lain-lain. Oke, memang bisa. Akan tetapi jika ingin membuat kaos dengan desain yang sesuai yang diinginkan, gambar yang sesuai diinginkan, kemana lagi kalau bukan ke tukang sablon? Seperti itu. Saya kasih contoh seperti ini. Jika ada segerombol atau kelompok komunitas ingin membuat kaos dengan desain yang diinginkan, pasti ke vendor sablon. Gak mungkin ke salah satunya toko online. Selanjutnya, kenapa saya memilih vendor sablon? Bisnis kan banyak. Kenapa saya bisa memilih vendor sablon konveksi, terjun di dalam dunia sablon? Sablon yang pertama bisa membuat saya penasaran, bisa membuat saya tertarik di situ, dan saya nyaman terjun di situ. Saya penasaran bagaimana baju bisa digambar dengan desain yang sesuai yang diinginkan oleh pelanggan. Itu saya penasaran, cara membuatnya itu bagaimana. Seperti itu saya penasaran, saya meneliti, belajar, dan saya di situ nyaman. Oke, itu pertanyaan kenapa saya memilih bidang sablon sedangkan usaha banyak. Dan yang kedua, kenapa saya bisa memilih Bitcoin, cryptocurrency, sedangkan di dunia ini banyak aset, ya bisa sawah, bisa aset usaha lain lagi, bisa saham, bisa forex, dan sebagainya. Alasan saya pertama kenapa memilih Bitcoin, fundamentalnya bagi saya luar biasa oke. Kenapa saya bisa katakan luar biasa oke? Bitcoin hanya ada 21 juta koin dan tidak bisa dibuat lagi. Seperti itu alasan pertama saya. Alasan kedua saya, para pemainnya yang menginginkan aset ini sudah bukan lagi individu, bukan lagi perseseorangan, akan tetapi
saya pelajari dan saya teliti, sudah antar negara. Saya kasih contoh, US, Amerika Serikat, El Salvador yang sangat-sangat gila dengan Bitcoin, selalu menambah Bitcoin, Hong Kong, dan alasan saya selanjutnya sudah ditandatangani oleh Presiden US. Bitcoin adalah aset cadangan, sudah distempel. Sedangkan bagi saya, orang-orang besar seperti itu bukan tidak lebih bodoh daripada saya, kan, tapi pasti lebih pintar daripada saya. Saya hanya mengikuti orang-orang pintar itu, orang-orang kaya. Itu bagi saya sendiri. Alasan saya selanjutnya, yang terjun di sana orang-orang hebat. Saya kasih contoh Michael Saylor, Robert Kiyosaki. Siapa yang tidak kenal Robert Kiyosaki di dunia finansial? Orang-orang seperti itu bukan lagi orang bodoh, tapi orang yang luar biasa dan sudah membuktikan kecerdasannya. Saya hanya mencontoh cara mainnya saja, mungkin dengan skala lebih kecil, bukan lebih besar. Alasan saya selanjutnya, di luar negeri sudah ada sebagian negara yang menggunakan Bitcoin adalah sebagai alat transaksi. Seperti itu yang membuat saya makin percaya lagi. Alasan sebenarnya banyak alasan, cuman saya kasih yang inti-inti saja. Alasan saya terakhir, dulu sebelum Bapak Presiden Prabowo Subianto menjadi presiden, saya ingat sekali Mas Gibran pernah mempromosikan seperti ini, kita sediakan ahli-ahli blockchain, ahli-ahli cryptocurrency. Di situ saya mulai penasaran, saya menggali apa itu cryptocurrency dan lain-lain, dan di situ saya menemukan namanya Bitcoin. Oke, itu saja alasan saya kenapa saya memilih dua aset itu, sablon dan cryptocurrency yang salah satunya Bitcoin. Jika ada yang penasaran kenapa kok tidak memilih saham, bagi saya saham, uang itu bisa dicetak. Perbedaannya dengan Bitcoin, kalau Bitcoin tidak bisa dicetak, seperti itu. Dan uang semakin dicetak semakin banyak, maka akan menimbulkan inflasi semakin banyak. Contohnya dulu 500 rupiah repis sudah bisa beli ini, akan tetapi sekarang sudah tidak ada artinya. Itu namanya inflasi. Dan saya tidak mau memiliki uang yang harganya semakin turun. Saya ingin uang saya selalu berkembang. Oke, itu saja dari saya. Saya tekankan lagi di sini, ini bukan video tentang untuk mengajar seseorang atau mempromosikan sebuah produk, tapi ini adalah video saya, media saya pribadi, dokumentasi saya pribadi. Saya ingin melihat di masa depan saya, kira-kira tahun 2035 atau 2040 lah, saya ingin melihat, pas saya masih muda seperti ini cara berpikir saya melihat dunia finansial, dunia uang. Saya ingin seperti itu. Saya ingin buat story perjalanan saya berkarir. Sekian, itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.